Hey everyone, welcome back to the next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film, dan kali ini gue ada 5 film romantis Indonesia dengan memberikan arti cinta yang sesungguhnya. Film dengan genre romantis mungkin masih menduduki peringkat pertama di perfilman Indonesia sendiri, karena mungkin film romantis ini adalah salah satu genre yang memiliki banyak peminatnya. Nah, tapi di list kali ini berbeda dengan film-film romantis sebelumnya yang udah gue bawain. Oke, langsung aja seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian terus update seputar video dari Next. Dan ini dia 5 film romantis The Real Love from Indonesia. Film pertama ini dibuka dengan film romantis yang mengambil tema tentang perjalanan seseorang. Film ini berjudul 3 Hari Untuk Selamanya. 3 Hari Untuk Selamanya bercerita tentang Yusuf yang mendapat amanat dari tantenya untuk mengantarkan satu set piring antik ke Jogja dengan menggunakan jalan darat. Perlengkapan tersebut merupakan bagian dari ritual tradisi keluarga menjelang pernikahan putri pertama sang tante. Sementara putri keduanya yaitu Ambar akhirnya turut juga menemani Yusuf. Yusuf adalah tipikal pemuda baik-baik, bertutur kata halus, serta intelek. Sementara Ambar yaitu sebaliknya. Dia adalah tipikal gadis ibu kota yang akrab dengan pergaulan bebas, suka hura-hura, spontan, serta manja. Selama perjalanan 3 hari menuju Jogja, mereka mengalami berbagai peristiwa yang membuat mereka mampu merenungi kehidupan yang telah mereka jalani. Plot tentang perjalanan memang bukan hal yang baru, namun bisa jadi film ini merupakan sebuah terobosan bagi dunia perfilman kita Indonesia. Film-film berkualitas seperti Little Miss Sunshine, Motorcycle Diaries, hingga Into the Wild yang juga memiliki tema yang sama. Para tokohnya yang memiliki konflik batin dihadapkan pada berbagai peristiwa yang akhirnya mampu menyadarkan jiwa mereka. 3 Hari Untuk Selamanya mencoba untuk berbuat sama. Yusuf yang relatif alim sepanjang perjalanan senantiasa tergoda oleh sisi gelap Ambar yang mengakibatkan gairah manusiawinya. Film 3 Hari Untuk Selamanya ini disutradarai oleh Riri Rija dan dibintangi oleh Nicholas Saputra, Adinia Wirasti, Ringo Agus, dan masih banyak yang lainnya. Film ini telah perdana pada 26 Juni 2007 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb di vote dari 353 pengguna akun dengan di rated dewasa. Di list kedua kita kali ini diisi dengan film yang mungkin dari sisi cerita agak sedikit kontroversial. Film ini berjudul Cinta. Cinta bercerita tentang dua mahasiswa yaitu Cina dan Anissa. Cina adalah seorang mahasiswa teknik arsitektur berumur 18 tahun yang merupakan keturunan Chinese dan Batak. Cina juga adalah seorang penganut agama Kristen, sedangkan Anissa adalah sosok wanita yang mempunyai latar belakang yang jauh beda dengan Cina. Anissa yang juga mahasiswi teknik arsitektur adalah muslimah, beretnis Jawa, dan bekerja juga sebagai seorang aktris. Nah, secara teknis Cinta lulus dengan lumayan yang memuaskan. Meski hanya berisi dialog oleh dua karakternya, namun film ini berhasil menghindarkan kesan monoton dan malah mampu tampil dengan dinamis. Ada dua pemeran yang berhasil mencuri perhatian di film ini. Mereka berhasil memberikan penghayatan yang mungkin itu sangat bagus. Bayangkan aja betapa berat tugas mereka untuk menjaga kebagusan dari sebuah film sepanjang durasi tanpa ada bantuan pemeran pendukungnya. Dan itu sukses mereka lakukan. Begitu juga kita harus mengapresiasi buat sang sutradara yang berhasil menggandeng artis yang kurang terkenal tapi bisa mensukseskan film ini. Film Cinta ini disutradarai oleh Samaria Simanjuntak dan dibintangi oleh Sunny Sun dan Saira Jihan. Film ini tayang perdana pada 19 Agustus 2009 dan mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb di vote dari 229 pengguna akun dengan di rated dewasa. Film ketiga ini diisi dengan film cinta yang sangat luar biasa dari seorang sahabat. Film ini berjudul Dear Love. Dear Love bercerita tentang Raya dan Niko adalah dua sahabat yang begitu dekat, sedekat rumah mereka yang bertetanggaan. Raya yang mengidap sakit jantung begitu dilindungi oleh Niko. Raya adalah gadis cantik suka melakukan hal yang sangat unik. Salah satunya adalah menulis surat cinta tanpa pernah dikirimkan dan hanya menyimpannya ke dalam sebuah box. Hingga suatu hari surat-surat tersebut sampai kepada orang yang dituju dan Raya terpaksa harus menghadapi mereka satu persatu. Ketika Adin, mantan pacarnya, kembali datang dalam hidupnya, Raya menjadi bingung apa yang harus dia lakukan karena Niko juga seolah pergi untuk menghindar.
Dear Love yang berdurasi kurang lebih 105 menit ini terasa lama karena film hanya berfokus pada satu permasalahan utama. Untung aja akting ketiga pemain utama yaitu Mentari Demarel, Dimas Aditya, dan Billy Davidson cukup enak dilihat, khususnya pemeran Raya. Dear Love cukup membuat penonton terenyuh dan ikut terbawa suasana di filmnya. Film drama romantis ini dapat menggambarkan suasana canggung di antara persahabatan dengan cintanya itu. Meskipun seharusnya film ini dapat diolah menjadi lebih baik dengan cara penyajian konflik yang lebih kuat, tapi setidaknya sudah tampak bahwa sang sutradara sudah sangat berusaha untuk menyajikan film ini sebaik-baiknya. Film Dear Love ini disutradarai oleh Deddy Syaputra dan dibintangi oleh Dimas Aditya, Mentari Demarel, Billy Davidson, Rebecca Tamara, Dilano Rizky, Eza Gionino, dan masih banyak yang lainnya. Film ini telah perdana pada 20 Oktober 2016 dan mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb di vote dari 17 pengguna akun dengan di-rated remaja. Di list keempat kita kali ini ada film romantis yang diadaptasi berdasarkan novel dari salah satu penulis terkenal Indonesia yaitu Eriska Febriani. Film ini berjudul Serendipity. Serendipity menceritakan tentang Rani. Dia merupakan seorang gadis cantik yang kehidupannya biasa aja dan memiliki pacar yang tampan, populer, dan sangat pintar, yaitu Arkan. Mereka berdua merupakan pasangan yang begitu cocok, sama-sama ganteng dan cantik. Hubungan Rani dan Arkan cenderung adem ayem tanpa pernah saling bertengkar satu sama lain. Namun sayangnya kehidupan Rani yang awalnya baik-baik aja mendadak berubah ketika ayahnya meninggal. Rani mau gak mau harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta ibunya dan menutup hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya itu. Hubungan Rani dan Arkan menjadi renggang karena Arkan sendiri memergoki dirinya saat bekerja menjadi ladies court. Film ini mungkin cocok untuk ditonton orang remaja karena banyak mengandung pesan mengenai kehidupan. Film ini juga mengajarkan kalian untuk enggak gampang menyerah dalam meraih sesuatu. Seperti saat Gibran mengejar cinta Rani, perjuangan Rani untuk terus bertahan di saat dia harus dibully habis-habisan, dan pastinya kisah Arkan yang keluarganya sangat enggak baik-baik aja. Pokoknya film ini bisa dibilang paket komplit. Cerita dari drama keluarganya ada, romansnya sangat pas, dan perjuangan untuk meraih kesuksesannya juga itu ada. Film Serendipity ini disutradarai oleh Indra Gunawan dan dibintangi oleh Maxime Bauthier, Mawar Eva Diong, Kenny Austin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 9 Agustus 2018 dan mendapat skor sebesar 8,4 di IMDb di vote dari 79 pengguna akun dengan di-rated remaja. Film terakhir ini diisi dengan film cinta sesungguhnya dari yang awalnya hanya sahabat dan menjadi cinta. Film ini berjudul Remember the Flavor. Remember the Flavor bercerita tentang kisah dua orang sahabat sejak kecil dan ternyata masing-masing dari mereka saling menyimpan rasa cinta sejak lama. Bedanya sang tokoh utama pria yang bernama Dimas menyadari betul akan perasaannya, sedangkan sang wanita yang bernama Melody selalu memendam perasaan itu. Dia bahkan gak menyadari rasa itu karena ambisinya yang ingin menjadi seorang penyanyi. Latar belakang kota Yogyakarta yang menyimpan sejuta cerita dan kenangan bagi banyak orang ini dijadikan latar cerita dalam film ini. Cinta, harapan, dan takdir terjadi di kota itu. Banyak kisah manis yang diberikan di film ini dan ceritanya mungkin agak sering dipakai oleh film-film sejenis seperti ini juga. Akan tetapi yang ini ada sedikit sentuhan yang berbeda pastinya, yaitu dengan menyelipkan sedikit komedi di dalamnya. Film Remember the Flavor ini disutradarai oleh Dian Sanu Prastowo dan dibintangi oleh Tara Budiman, Syahira Anjani, Anissa Pagi, Ferry Salim, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 15 Februari 2017 dengan di-rated remaja. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film romantis Indonesia dengan memberikan arti cinta yang sesungguhnya. Untuk kalian yang mau mendapatkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe terus dan selalu support review dari channel ini. Like video ini jika kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin, dan dislike aja kalau kalian gak suka dengan list film ini. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.